Selamat malam, Bapak Abdurrahman SE MAK selaku dosen program mata kuliah dari Keuangan Perbankan di program studi Manajemen PJJ S1. Perkenalkan, saya dengan Ila Larasati dengan NIM 2202010101027. Kali ini saya akan mempresentasikan dengan materi yang berjudul Dampak Finansial Teknologi Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan. Sebagai pendahuluan, finansial teknologi atau fintech telah menjadi sumber yang sangat menarik dan relevan dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun terbilang baru di Indonesia, pemanfaatan finansial teknologi dan perusahaannya sudah menjamur. OJK juga menangani pertumbuhan penyelenggara IKD di Indonesia, sehingga perusahaan fintech di Indonesia dapat dipastikan keamanannya. Pemerintah Indonesia melalui OJK memang mengharapkan tumbuhnya IKD di negara ini, tapi tetap menjaga agar penyelenggara IKD bisa dipercaya oleh masyarakat dan terjamin keamanannya. Pergerakan startup di Indonesia dapat dikatakan terus mengalami perkembangan yang pesat. Pergerakan startup Indonesia mengalami perkembangan yang pesat. Salah satunya adalah jenis startup yang dibedakan menjadi dua, yaitu e-commerce dan finansial teknologi atau fintech. E-commerce merupakan perusahaan yang menyediakan platform jual beli online, sementara istilah fintech lebih berpusat pada perusahaan yang melakukan inovasi di bidang jasa keuangan dengan sentuhan teknologi modern. E-commerce dengan fintech itu saling bersinergi satu sama lain, di mana e-commerce sebagai platform jual belinya, sementara kehadiran fintech adalah untuk membantu proses dari jual beli tersebut agar dapat bisa diterima oleh masyarakat luas. Dengan adanya fintech, misalnya cara pembayaran bisa menjadi lebih mudah karena fintech terus berusaha melakukan terobosan-terobosan baru guna melayani perusahaan pada umumnya dan para individu khususnya. Berikut kita akan membahas materi dari fintech dari pengertian cara kerja, dasar hukum, dan manfaatnya. Berikut adalah pengertian dari fintech teknologi atau finansial teknologi. Finansial teknologi adalah segala bentuk teknologi baru yang bertujuan untuk meningkatkan dan melakukan otomasi terhadap penggunaan layanan keuangan finansial. Finansial teknologi juga sering disingkat dengan sebutan fintech. Jika merujuk pada OJK, maka fintech didefinisikan sebagai sebuah inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi. Produk fintech biasanya berupa suatu sistem yang dibangun guna menjalankan mekanisme transaksi keuangan yang spesifik. Sedangkan menurut Bank Indonesia atau BI, finansial teknologi atau fintech adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan sebuah produk, layanan, teknologi, atau eh, model bisnis baru, serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Selain itu, berdasarkan National Digital Research Center atau NDRC, fintech adalah istilah yang digunakan untuk menyebut inovasi dalam bidang jasa keuangan atau finansial. Pada dasarnya, fintech digunakan untuk membantu perusahaan, pelaku bisnis, dan konsumen dalam mengatur dan melakukan transaksi keuangan dengan lebih mudah. Sesuai namanya, fintech menggunakan software aplikasi atau algoritma yang bisa dioperasikan di komputer atau smartphone. Bagaimana untuk cara kerja fintech atau finansial teknologi? Fintech bekerja dengan cara menggabungkan pengelolaan keuangan, distribusi uang, menyimpan uang, serta teknologi. Sehingga fintech memiliki cara kerja yang kompleks sesuai dengan layanan yang diberikan kepada masyarakat. Sebagai contoh, terdapat fintech yang menyediakan layanan kredit elektronik. Pertama-tama, fintech penyedia kredit akan melakukan pendataan nasabah. Selain itu, fintech akan memproses penjamin ke Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Setelah hal tersebut dilakukan, maka fintech pun melakukan pencairan dana kepada toko elektronik yang menjadi lokasi nasabah dalam mengajukan kredit.
Kemudian dari toko elektronik pun mengirimkan barang yang diinginkan oleh nasabah berdasarkan instruksi instruksi dari Vintage. Vintage pun akan membebankan bunga pinjaman pada nasabah di setiap waktu pembayaran cicilan. Keuntungan dari bunga itulah yang membuat Vintage dapat menjalankan kegiatan operasionalnya. Setelah memahami pengertian dan cara kerja Vintage finansial teknologi, sekarang saatnya Anda memahami seperti apa sih regulasi yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan penerapan finansial teknologi. Untuk dasar hukum penerapan finansial teknologi Indonesia adalah sebagai berikut. Di Indonesia sendiri, penerapan Vintage telah diatur oleh pemerintah. Dalam hal ini dapat dilihat dari beberapa regulasi yang telah diterbitkan oleh Bank Indonesia dan OJK. Penerapan Vintage di Indonesia diatur oleh pemerintah melalui penerbitan regulasi Bank Indonesia. Selengkapnya tentang dasar hukum Vintage adalah sebagai berikut. Untuk Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/22/DKSP mengenai penyelenggaraan layanan keuangan digital. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/2016 mengatur segala hal terkait uang elektronik. Kemudian dasar hukum yang ketiga adalah Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/2/40/PBI/2016 menetapkan penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. Selain itu, melalui Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 19/SEOJK titik 06 /2023 tentang penyelenggaraan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi yang, berbunyi di antara lain adalah dalam rangka mengatur lebih lanjut mengenai penyelenggaraan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi sebagai amanat. Pasal 23 ayat 3, pasal 26 ayat 8, pasal 29 ayat 2 dan ayat 3, pasal 35 ayat 6, pasal 36 ayat 9, pasal 44 ayat 2, pasal 51 ayat 3, pasal 101 ayat 6, dan pasal 104 ayat 2 mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 10 garis miring POJK titik 05 titik 2022 tentang layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. Untuk dasar hukum selanjutnya adalah dari Surat Edaran OJK. Ini adalah POJK nomor 10 garis miring POJK titik 05 garis miring 2023 telah tentang layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. Untuk manfaat dari Vintage di Indonesia adalah sebagai berikut. Dengan pengembangan Vintage di Indonesia, ada banyak manfaat yang dapat diperoleh bagi konsumen, perusahaan, hingga negara. Berikut adalah manfaat dari Vintage di Indonesia. Yang pertama adalah manfaat bagi konsumen. Adapun manfaatnya adalah sebagai berikut. Mendapat layanan lebih baik, praktis, dan cepat, sehingga dapat dijadikan bagian dari gaya hidup masyarakat ekonomi. Kemudian mendukung inklusi keuangan masyarakat karena pilihan transaksi yang lebih banyak. Kemudian harga yang lebih murah, kemudian meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kemudian manfaat dari, Vintage itu bagi perusahaan adalah tidak hanya bagi konsumen, tapi Vintage memberikan manfaat juga dari penyelenggaranya, yaitu menyederhanakan rantai transaksi atau memudahkan layanan finansial, menekan biaya operasional dan biaya modal, kemudian membekukan alur informasi. Kemudian selain itu, Vintage juga, eee mendapatkan manfaat untuk negara, yaitu mendorong transmisi kebijakan ekonomi, kemudian meningkatkan kecepatan perputaran uang sehingga meningkatkan ekonomi masyarakat. Kemudian sebagai pembahasan, bagaimana Vintage mempengaruhi kinerja keuangan perbankan, apa tantangan yang dihadapi perbankan dalam penggunaan Vintage, dan bagaimana sih regulasi mempengaruhi penggunaan Vintage dalam perbankan? Sebagai pembahasan dengan melihat fenomena di atas, hal yang berkaitan dengan perkembangan Vintage berpengaruh terhadap perkembangan kinerja dasar kinerja pasar perbankan. Maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kinerja bank di Indonesia. Kinerja keuangan bank akan dilihat dengan menggunakan rasio beban operasi pendapatan operasi atau BOPO, Return on Asset atau ROA, dan Non Performing Loan atau NPL.
Tujuan penelitian ini untuk mengukur dan menganalisis kinerja keuangan perbankan yang dilihat dari BOPO, ROA, dan NPL. Menganalisis beberapa soal yang terkait dengan dampak finansial teknologi atau fintech terhadap kinerja keuangan perbankan. Dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang terkait dengan fintech dan perbankan, kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang relevan, seperti bagaimana fintech mempengaruhi kinerja perbankan, apa tantangan yang dihadapi perbankan dalam penggunaan fintech, dan bagaimana regulasi mempengaruhi penggunaan fintech dalam perbankan. Dengan demikian, kita dapat memahami lebih lanjut tentang bagaimana fintech mempengaruhi kinerja perbankan dan implikasinya terhadap strategi perbankan yang lebih efektif dan responsif terhadap perubahan industri dari perbankan. Kemudian, bagaimana fintech mempengaruhi kinerja keuangan perbankan? Yaitu dengan cara meningkatkan efisiensi operasional dan meningkatkan atau mengoptimalkan layanan keuangan. Fintech juga mempengaruhi kinerja keuangan perbankan dengan cara meningkatkan efisiensi operasional dan mengoptimalkan layanan keuangan, seperti melalui penggunaan teknologi digital untuk memenuhi, layanan keuangan, seperti memenuhi kebutuhan nasabah seperti internet banking, kemudian mobile banking, SMS banking, dan lain-lain. Selain itu, fintech juga mempengaruhi kinerja keuangan perbankan dengan cara meningkatkan rasio keuangan dan mengurangi NPL, seperti ditemukan dalam penelitian oleh Yudhistira Journal Indonesia dalam judul Indonesia Journal of Finance and Strategy. Kemudian apa sih tantangan yang dihadapi perbankan dalam penggunaan fintech? Yang pertama adalah resiko perlindungan data, kemudian resiko serangan cyber, resiko strategis investasi di bidang IT, kesiapan organisasi, resiko kebocoran data nasabah, kemudian penyalahgunaan teknologi, resiko penggunaan pihak ketiga, kemudian infrastruktur jaringan komunikasi. Selanjutnya, bagaimana regulasi mempengaruhi penggunaan fintech dalam perbankan? Regulasinya, mempengaruhi penggunaan fintech dalam perbankan dengan cara memberikan batasan dan ketentuan yang perlu diperhatikan. Regulasi ini bertujuan untuk menjaga kestabilan, yang kita kutip dari jurnal penelitian oleh M. Arif Rahman dan Kenny Astria, keuangan di Indonesia dan mendukung terciptanya stabilitas sistem keuangan, stabilitas moneter, sistem pembayaran lancar, efisien, dan aman, sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi nasional berkelanjutan. Regulasi operasional bisnis fintech di Indonesia juga memiliki tujuan yang mendukung terciptanya stabilitas sistem memperkenalkan prinsip perlindungan konsumen dan manajemen risiko. Kemudian, kemajuan fintech juga mendorong pertumbuhan dalam regulasi perbankan. Regulasi yang ada saat ini mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan perkembangan teknologi baru yang ditawarkan oleh fintech. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara regulator, perbankan, dan perusahaan fintech untuk menciptakan kerangka regulasi yang tepat guna dan inovatif untuk perlindungan konsumen. Kemudian sebagai penutup, kita telah membahas dampak finansial teknologi terhadap kinerja keuangan perbankan Indonesia. Penelitian ini menunjukkan bahwasanya fintech mempengaruhi kinerja keuangan perbankan dengan cara meningkatkan efisiensi operasional dan mengoptimalkan layanan keuangan. Fintech juga mempengaruhi kinerja keuangan perbankan dengan cara meningkatkan rasio keuangan dan mengurangi NPL. Dalam penelitian ini, kita juga membahas tantangan yang dihadapi oleh perbankan dalam penggunaan fintech seperti keamanan data dan regulasi yang perlu diperhatikan. Kesimpulannya, yang dapat diambil dari inovasi yang terjadi di perbankan melalui fenomena fintech bukan sebagai gangguan, tetapi sebagai kesempatan untuk mengembangkan layanan fintech dan meningkatkan kinerja keuangan perbankan. Dengan demikian, perbankan harus beradaptasi dengan perubahan teknologi, tetap dan meningkatkan kinerja keuangan. Demikian presentasi dari saya, terima kasih, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.